Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin ngikutin aja energi dari alur semesta. Bagaimana energinya dia, seseorang yang mungkin sedang kamu pikirkan, atau mungkin juga seseorang yang mungkin terlibat langsung di dalam sebuah perasaan antara kamu bersama diri dia. Energinya seperti apa, kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek energi seseorang yang terhubung kepada kamu, dan bagaimana diri dia, apakah dia juga terhubung kepada kamu. Seseorang yang ada di hati, seseorang yang mungkin sedang dinanti, seseorang mungkin yang kamu rasakan, atau mungkin juga seseorang yang masih terlibat di dalam sebuah hubungan spesial dengan kamu. Siapapun saja, kita tarik energinya. Apa kata semesta? Dia yang terhubung kepada kamu, seperti apa energinya? Kita tarik dulu signifikatornya. Untuk kartu yang pertama, oke sahabat kebahagiaan, kartunya The Hunter. Kalau berkaitan dari hubungan antara kamu bersama diri dia, mungkin banyak hal-hal yang dilibatkan, terutama ranah perasaan. Kamu pernah berada di kondisi digantungkan sama dia, tidak ada sebuah kejelasan. Ketika kamu mengejar diri dia dan kamu cukup lelah, kamu berhenti, ternyata ada yang kepikiran. Ya, dia kepikiran kamu. Kemarin-kemarin mungkin kamu punya semangat yang kuat banget untuk ngejar dia, kamu duluan yang mulai. Kemudian berbalik karena mungkin saat kebahagiaan merasa udah lelah, udah capek banget. Dan terlintas ketika di dalam benak kamu udah kayak ngerasa capek banget, lelah banget, kamu tidak menunjukkan diri kamu untuk mengejar dia atau apa. Ini justru ada sebuah keterbalikan di dalam benaknya dia, seseorang yang mungkin sedang kamu pikirkan atau mungkin juga sedang terlibat dalam perasaan kepada diri satu bagian. Dia di sini berpikir bahwa kenapa kamu tidak seperti biasanya, dan ini membuat aku cemas. Ada sebuah perasaan resah di dalam batinnya dia kepada kamu. Dia memikirkan banyak hal, apakah kamu tidak mencintaiku lagi. Ini versinya dia yang dia rasakan. Ya terkadang cinta itu kayak main kejar-kejaran ya sahabat kebahagiaan. Kamu ngejar, terus dia ngejar, kejar-kejaran satu sama lain. Tapi ketika ada yang berubah dari sahabat kebahagiaan, dengan sendirinya orang ini menyadari, bukan kamu itu cari perhatian sama diri dia, kamu nggak bergerak ke dia atau apa, nggak ngejar dia, nggak mulai duluan, bukan. Tapi mungkin kamu sudah berada di kondisi lelah, dan dia ada perasaan peka terhadap hal semacam ini. Tidak seperti biasanya, kamu kok kayak gini.
Ini yang terlintas di dalam benaknya. Dan Kevin lihat memang perasaan resah yang dia rasakan ini mungkin berkat dari perubahan-perubahan sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan dari kemarin kamu lagi fokus kepada self love kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu melakukan sebuah kegiatan, rutinitas atau hobi-hobi baru, sehingga dia merasa kayak diduakan oleh sesuatu hal yang berkaitan dari rutinitas, kegiatan kamu atau self love kamu. Bisa loh sahabat kebahagiaan, orang ya kalau misalkan dia tuh ngeselin banget ya, istilahnya mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai. Tapi ketika kamu udah capek banget, udah aku mau fokus sama diriku sendiri, lakuin rutinitas, kegiatan dan hobi baru, dia itu bisa cemburu dengan rutinitas atau hobi baru kamu. Ya mungkin di antara sahabat kebahagiaan ada yang kayak dilarang-larang, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalau misalkan dia terlalu banyak ngelarang-larang kamu nggak boleh melakukan aktivitas atau apa, dia bukan orang yang terbaik sih sahabat kebahagiaan. Cemburu boleh tapi nggak boleh ngatur. Cinta itu bukan tentang kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus gitu. Enggak. Cinta itu sesuatu hal yang natural ya sahabat kebahagiaan. Tapi kami melihat sih, mungkin ini ada sebuah karma tersendiri bagi diri dia yang kemarin mungkin mencampakkan kamu atau cuekin kamu, atau mungkin juga memperlakukan kamu tidak adil. Ketika kamu self love di sini, ada resah di dalam batinnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk kartu yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, tapi apapun itu juga dia masih percaya bahwa apa yang dirasakan kepada kamu ini adalah bentuk gairah dan juga rasa cintanya. Dia berharap ya suatu saat lagi kita menemukan sebuah benang merah. Benang merah kita adalah saling bisa memiliki satu sama lain. Di dalam resahnya dia memikirkan tentang keintiman dan juga suasana-suasana yang indah kala itu, atau mungkin juga yang pernah dilewati. Mungkin hubungan kamu sama diri dia itu kayak berada di ujung tanduk, kayak berada di sebuah keputusan di mana apakah kita harus menyudahi atau tidak. Tapi dia berpikir bahwa aku belum siap untuk menyudahi hubungan ini karena aku masih memikirkan banyak hal tentang diri kamu, termasuk suatu saat apakah kita bisa bahagia bersama atau tidak. Orang ini resah loh sahabat kebahagiaan. Di dalam periode ini, waktu dekat ini, atau mungkin juga hari ini, atau mungkin juga beberapa hari kemudian, dia akan mengalami sebuah perasaan yang resah kepada kamu. Dan tidak biasanya dia memperlakukan kamu mungkin berbeda dari dia yang kemarin-kemarin. Karena itu adalah bagian dari resah batinnya kepada sahabat kebahagiaan. Dan orang ini mungkin berpikir ya bahwa pada dasarnya aku dan kamu itu punya potensi hubungan yang cukup baik. Pada dasarnya seperti itu, karena banyak kesamaan antara aku dan kamu. Ini adalah versinya dia. Dan dia nggak mau hubungan aku sama kamu tuh kayak ya berlalu begitu saja, karena dia nggak mau kita itu dipisahkan oleh ego kita. Walaupun mungkin egonya yang paling besar itu dia ya sahabat kebahagiaan. Karena di kartu pertama ini mengindikasi bahwa sesuatu hal yang terbalaskan ya dari perilakunya dia kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, dia punya harapan, dia punya satu harapan yang besar kepada kamu. Bahwasanya kita mulai untuk menikmati sebuah hari yang jauh lebih indah. Aku memang resah, batinku memang tak nyaman ketika kita ada sebuah jarak atau mungkin juga terjadi sebuah permasalahan. Diam-diamnya kita itu bukan meninggikan ego, tapi di situ justru aku semakin resah jika tak ada kamu di sini. Kamu adalah orang yang terbaik buat aku, dan aku pernah mengutarakan sepatah kata atau mungkin juga beberapa kata kepada kamu bahwa aku gak mau pisah sama kamu dan aku ingin selamanya sama kamu. Dia ingat dengan kata-katanya dia, dan dia berharap hubungan ini akan terus berlanjut. Apakah dia masih memiliki sebuah perasaan cinta? Ya, pada dasarnya dia mungkin pernah berjanji mengutarakan hal itu, perasaan cinta ini kepada kamu. Dan ketika hubungan kamu lagi tidak baik-baik saja, ada sebuah perenungan di dalam hatinya dia. Dia resah kehilangan kamu, dia nggak tahu nanti kelanjutannya itu seperti apa. Tapi dia berpikir bahwa aku pengen kelanjutannya hubungan aku sama kamu itu baik-baik saja. Dan mungkin sahabat gue juga berpikir seperti itu, bahwa hubunganku sama kamu ya harus baik-baik saja. Kalau misalkan kalian memiliki tujuan yang sama di sini, ini ada indikasi hubungannya itu masih bisa diperbaiki dan masih tetap berjalan. Tapi kayak pindah di sini dia lagi resah banget, dan mungkin perasaannya sangat sensitif. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan,
Ya, cinta yang terlalu banyak mengekang, cinta yang terlalu banyak aturan, itu adalah cinta yang toksik. Entah mengalami trust issue di dalam sebuah hubungan atau apapun, tapi yang jelas Kevin melihat ya, dia itu sebenarnya orangnya tuh nggak kayak gini sih sahabat kebahagiaan. Mungkin ini akibat diri dia tuh belum berdamai dengan diri dia sendiri atau hubungan dia yang sebelumnya atau hubungan dia dengan siapa. Dan ketika ngejalin hubungan dengan kamu, imbasnya kamu mendapatkan ego kekeras kepalaan yang sama. Maka dari itu memang penting banget ya ketika kita ngejalin sebuah hubungan, baik hubungan baru atau hubungan dengan orang yang selanjutnya yang akan kita temui, kita benar-benar harus berdamai dengan masa lalu kita. Agar apa? Energi masa lalu, perasaan-perasaan yang gak nyaman dari masa lalu atau trauma-trauma dari masa lalu itu gak kebawa. Dia itu kayak punya sebuah habit ya, di kebiasaannya dia ketika ngejalin hubungan dengan siapa-siapa dan egonya itu masih dibawa. Dan kebetulan kamu ini mungkin adalah orang yang sering mendapatkan perilaku semacam itu, tapi dia nggak mau lepasin kamu. Anehnya itu di situ, dia nggak mau lepasin kamu. Atau mungkin dia itu memang sudah melekat dan ketergantungan sama sahabat kebahagiaan ya, sehingga dia berpikir bahwa aku nggak bisa lepasin kamu begitu saja. Dan saat ini memang Kevin lihat energi orang ini memang resah banget ya antara mengambil sebuah keputusan di sini, tapi keputusannya dia yang ingin dia ambil, dia nggak mau berhenti begitu saja. Oke. Ini fiksi energinya si pekok yang aku cintai. Karena di energi kartu pertama itu juga sama. Kartu pertama ini sama kayak kartu The Hangman. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada dua kartu yang mengindikasi bahwa kemungkinan memang ada sebuah pergerakan di mana dia akan jauh lebih memunculkan sisi gairahnya atau minatnya kepada sahabat kebahagiaan. Kartu pertama adalah The Hunter. Kartu yang terakhir atau kartu yang sebelah kanan adalah The Warrior ya. Mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya masih ada sebuah power ya, kekuatan untuk mencintai kamu. Kalau bertanya sahabat kebahagiaan, dia masih cinta nggak sih? Dia masih minat nggak sih sama aku? Dia masih punya minat. Dia masih punya perasaan semacam itu, tapi terkadang perasaannya terbendung oleh egonya dia dan kekeras kepalanya dia. Untuk bisa membuka itu semua, sahabat kebahagiaan, mungkin kamu bisa memberikan sebuah jeda kepada diri dia dengan menunjukkan bahwa diri kamu ini jauh lebih baik. Diri kamu ini nggak ketergantungan dia. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, seperti yang sering Kevin jelaskan ya, self love. Semakin kamu banyak mencintai diri kamu sendiri, ini semakin membuat diri dia itu kayak iri kepada kamu atau cemburu kepada diri kamu sendiri. Padahal sahabat kebahagiaan nggak pernah melakukan apapun, selingkuh atau apa, enggak. Kamu fokus sama diri kamu sendiri aja, self love, memperbanyak hobi baru atau rutinitas yang membuat kamu itu produktif di situ. Dia akan cemburu. Dan ketika dia cemburu, hatinya tuh langsung resah sahabat kebahagiaan. Dan memang benar, dia akan merasakan perasaan resah semacam ini karena dia nggak mau disaingi oleh kamu bahwa kamu tuh jauh lebih di atas daripada dia. Aneh kan sahabat kebahagiaan? Harusnya kan kalau misalkan cinta atau pasangan atau apa, itu kan nggak boleh ada kayak merasa disaingi, tapi dia ada perasaan semacam ini kepada kamu karena dia pengennya kamu tuh bergantung sama dia. Karena dia pengennya kamu bergantung sama diri dia, makanya dia kayak gak mau kamu tuh kayak lebih jauh di depan dia atau kamu satu langkah lebih maju daripada dia. Karena dia maunya tuh kamu tuh bergantung sama dia, sehingga mungkin dia bisa menguasai kamu atau mungkin juga kamu tuh nurut sama dia. Tapi ini zamannya bukan hal semacam itu ya. Yang namanya cinta, yang namanya orang tulus itu harus saling support satu sama lain. Dan Kevin harapkan di energi kartun The Warrior-nya di sini, dia itu bisa memiliki kesadaran yang tinggi bahwa oke, aku harus dukung kamu, aku harus support kamu karena aku cinta sama kamu. Mudah-mudahan ada pergerakan semacam itu ya. Oke, ini adalah signifikatornya yang bisa Kevin lihat. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kevin ambil judulnya di sini aja ya, kartu ini, yaitu tentang sebuah perasaan resah. Resah batinnya merasakan kamu. Ini Kevin dapat judulnya dari kelima kartu Oracle. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya,
dalam batinnya, dalam ketulusan hatinya yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Queen of Water. Fiksi dia itu terlalu emosional banget sama kamu ya. Kartu Queen ini mengindikasi tentang perasaan divine feminim, dan Water ini memang memiliki makna tentang emosional ya. Secara menyeluruh dia masih punya ikatan emosional yang dalam kepada kamu, sehingga tidak bisa dihapuskan begitu saja. Kalau punya ikatan emosional yang dalam, harusnya juga paham ya apa yang kamu lakukan dan apa yang terjadi pada kamu. Tapi karena mungkin orang ini terlalu diliputi ego yang besar seperti kartu yang di atas, ini mengindikasi bahwa dia itu kayak orang yang selalu menahan arusnya dia kepada kamu. Pada dasarnya arus hubungan cinta kamu sama diri dia ini sebenarnya baik-baik aja, lempeng-lempeng aja, tapi dia yang merumitkan sendiri. Makanya dia akan terjebak di dalam perasaannya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Three of Water. Sahabat kebahagiaan, sukacita, harapan untuk bersama, sebenarnya ini adalah tujuan hidupnya dia ya. Mungkin dia memang mengalami trust issue atau mungkin juga perasaan-perasaan yang belum selesai di kehidupannya dia, atau mungkin juga hubungannya dia di hubungan-hubungan yang lalu. Karena Kevin gak tahu kenapa tuh ngelihat ya, dia tuh kayak memvalidasikan antara kamu dengan masa lalunya. Tapi dia resah sendiri dengan perang batinnya sendiri. Dan dia sebenarnya tahu kamu ini mungkin satu-satunya orang yang membuat diri dia itu tersembuhkan oleh masa lalunya, atau kamu satu-satunya orang yang membuat diri dia itu kembali bangkit. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin egonya besar, dia kayak memvalidasikan kamu dengan masa lalunya itu, sehingga ego yang muncul. Tapi biarkan dia bergelut di dalam perasaan semacam ini, biar ada sebuah perenungan ya, sahabat kebahagiaan. Dan sebenarnya dia tahu kamu itu orang yang nyembuhin dia, kamu orang yang membangkitkan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Carrot. Oke, The Carrot itu perjalanan. The Carrot itu tentang sesuatu hal yang memang dilalui. Simbolnya ada seorang perempuan yang sedang berjalan. Dia berjalannya jalan cepat ya. Lalu ada bunga-bunga yang tumbuh di sini, mengindikasi bahwa aku ingin perjalanan cintaku sama kamu itu baik-baik saja. Karena untuk saat ini hatiku tuh resah memikirkan kamu dan kayak nggak baik-baik saja tentang kamu. Terkadang keresahan hatiku yang tidak bisa aku kontrol ini membuat kamu tuh kayak jengkel sama aku, atau mungkin juga kamu kayak ngerasa bahwa aku tuh keras kepala sama kamu. Ini mengindikasi bahwa orang ini tidak bisa mengendalikan apa yang dia resahkan, apa yang dia khawatirkan kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Knight of Earth. Sahabat kebahagiaan, kamu masih tetap berjalan sama diri dia. Dan bahkan semesta membuat sebuah perasaan semacam ini kepada diri dia agar dia berpikir bahwa cinta itu sesuatu hal yang dinikmati, sesuatu hal yang dijalani aja senatural mungkin, tidak usah ngereyok, tidak usah negative thinking. Boleh negative thinking, tapi jadikan itu sebagai perenungan. Kalau kita pikirannya positif, lempeng-lempeng terus, ya nanti selamanya kita bisa menjadi orang yang naif. Kita boleh melihat hal yang putih, tapi kita juga boleh melihat hal yang hitam, agar kita bisa menjadi abu-abu. Agar apa? Kita berada di tengah di situ, sehingga kita nggak jomplang terlalu baik atau jomplang terlalu buruk. Kalau kita terlalu baik, terkadang kita disepelekan. Kalau kita terlalu buruk, ya pastinya selalu disalahkan. Lebih baik di tengah-tengah aja, netral, sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin lihat sih perjalanan kamu sama diri dia, nanti juga dia itu kayak berusaha untuk berubah sikap menjadi lebih baik lagi kepada kamu. Ya mudah-mudahan ini adalah sebuah pencerahan ya untuk diri dia. Karena orang ini sulit diomongin, biarkanlah kesadaran yang membentuk diri dia. Selanjutnya ada kartu Ace of Earth. Itu kan, kau adalah duniaku, kau adalah sesuatu hal yang berarti untuk hidupku, dan aku tidak akan pernah mau kehilangan kisah dan kenangan-kenangan yang sudah kita lalui. Orang ini sebenarnya pelit sih. Pelit kenangan ya, sahabat kebahagiaan, karena dia nggak mau kenangannya itu hilang begitu saja, dan dia akan menciptakan sebuah momen yang jauh lebih romantis kepada kamu. Dan mungkin perasaan ini di dalam rasa batinnya dia ini berevolusi menjadi sebuah rindu, dan kemudian terungkapkan ke hal-hal yang nyata kepada sahabat kebahagiaan. Karena kartunya Earth di sini
Indikasi terkuat adalah sesuatu hal yang nyata, yang nggak cuma bacot doang atau omong doang ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini ada sebuah pergerakan di dalam rasa batinnya buat kamu tuh kayak ngerasa bahwa oh, orang ini udah berubah kok. Orang ini sudah tersadarkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ternyata memang benar ya sahabat kebahagiaan. Perubahan itu terjadi tanpa perlu kita itu mengekang diri dia atau kita kayak nyuruh-nyuruh dia kayak apa nggak usah. Kalau kita pengen dia itu berubah, ya lebih baik kita berubah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kamu sama dia tuh punya koneksi batin. Kamu sama dia tuh adalah refleksi jiwa masing-masing. Kalau dia pengen berubah, ya kamu berubah dulu menjadi lebih baik. Self love dan lain sebagainya, pasti dia akan ngikutin sahabat kebahagiaan. Tapi kalau kamu berharap dia berubah, tapi kamu nggak berubah untuk jiwa kamu, untuk diri kamu, ya selamanya akan tersambung. Yang namanya cinta itu adalah koneksi batin. Kalau koneksi batinnya ada, kamu positif, dia pasti positif. Kalau kamu negatif dan dia menginginkan menjadi positif, ya susah sahabat kebahagiaan. Kita bisa menarik dia menjadi positif kalau kita positif. Ini adalah energinya. Dan Kevin doakan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan selalu positif ya dengan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Itu kan bener kan, ada sebuah keajaiban yang tadinya kamu nggak nyangka pasti akan terjadi. Ini kartunya Empress loh. Empress itu sukacita, kebahagiaan, kenyamanan. Simbolnya ini ada seorang perempuan yang sedang menari-nari seperti merayakan sebuah pesta, ada sebuah sukacita, ada sebuah kesuburan juga di sini, keberlimpahan. Indikasinya kamu bersama diri dia nanti juga akan mengalami sebuah sukacita di dalam sebuah hubungan. Ya, emosional itu akan berubah-ubah. Emosional tuh nggak akan tetap seperti itu saja, kecuali dia punya masalah-masalah secara psikologis ya sahabat kebahagiaan. Dia masih normal sih sahabat kebahagiaan, masih ada sebuah perubahan-perubahan emosionalnya dia, dan kesadaran cintanya dia ini akan membentuk hubungan yang jauh lebih nyaman lagi. Amin ya sahabat kebahagiaan, ini positif loh kartunya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Fire. Sahabat kebahagiaan, dia masih punya gairah sih sama kamu. Kalau hubungan nggak ada gairah, ya pasti susah ya sahabat kebahagiaan. Gairah itu adalah nafsu atau obsesi atau ketertarikan satu sama lain. Orang ini kalau misalkan suasana hatinya bagus, nyaman, gairahnya itu akan meningkat. Dan gairah itu akan membuat hormon dopaminnya itu kayak ngerasain perasaan yang nyaman dan kemudian tercandukan sama kamu. Dan anehnya ya sahabat kebahagiaan, dia kalau nggak ada putus komunikasi dengan dia, kalau misalkan putus komunikasi dengan sahabat kebahagiaan atau off, hormon dopaminnya itu terkadang tuh muncul yang membuat dia tuh resah sendiri, kayak berusaha untuk balikan lagi sama kamu. Kalau kita sudah tergantung, saling ketergantungan kebahagiaan sama orang ya, apapun yang terjadi, entah itu lagi hubungannya nggak baik-baik saja, lagi ngambek atau apa, nanti dengan sendirinya ada hormon dopamin ini yang membuat dia tuh kayak ngerasa bahagia, kayak ngerasa tercandukan lagi. Dan setelah itu apa? Ya udah baikan. Dan setelah baikan apa? Kalian nggak membahas masalah-masalah yang kemarin, kayak udah ngalir gitu aja. Dan terkadang kalau misalkan kamu adalah tipe orang yang red flag banget ya, kamu akan berpikir atau mungkin juga kamu akan mengungkit, oh ini nggak baik buat aku, oh kamu kayak gini-gini banget, banyak tuntutan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan sama kebahagiaan nggak ada indikasi kamu tuh red flag ya. Kalau misalkan dia yang red flag gimana? Ya kamu treatmentnya mungkin perlu kesabaran dan juga kesadaran, karena nggak mudah ya menghadapi seseorang yang orangnya itu kayak ya apa-apa itu nggak bisa dipikir secara positif dan egonya tuh gede. Dia punya pola pikir yang berbeda dengan yang lain. Tapi yang lihat sih pergerakannya dia sama kamu itu nanti akan jauh lebih baik lagi. Ada kenyamanan di Empress, kenyamanan atau keintiman di Empress, dan Page of Fire-nya di sini adalah gairah. Lalu tinggal komitmennya. Oke, ada kartu Page of Water. Dua kartu Page di sini muncul. Kalau dua Page di sini muncul, keintiman dan gairahnya kamu sama diri dia tuh nantinya akan jauh lebih baik lagi sih sahabat kebahagiaan. Tidak usah khawatir, kalian adalah pasangan yang memang boleh terbilang unik sih. Uniknya itu kalian kalau berantem atau ribut itu nggak pernah lama. Nggak pernah lama.
hebatnya kalian tuh di situ. Ya udah jalanin aja sahabat kebahagiaan, nggak usah ngereok atau gimana. Karena Kevin lihat di sini dia masih punya minat sama kamu. Dan hal ini terjadi ketika sebuah resah di dalam batinnya itu membuat diri dia itu kayak berpikir ulang tentang diri kamu dan mempertimbangkan sesuatu tentang kamu. Dan setelah itu justru evolusinya adalah rindu yang dirasakan kepada sahabat kebahagiaan. Makanya sikapnya dia, perilakunya dia sama kamu tuh kayak berubah, nggak seperti biasanya. Oke, Two of Water sahabat kebahagiaan. Ini simbolnya adalah matahari pagi. Matahari pagi yang bersinar. Ya, matahari pagi yang bersinar itu adalah sebuah harapan dan sukacita. Matahari pagi itu ibarat kata tuh kayak kamu berada di kondisi gelap dan malam dan kamu menunggu dengan kesabaran, lalu setelah itu matahari paginya muncul. Ini adalah kamu sama diri dia. Dan justru dia itu seperti matahari pagi yang akan menghangatkan kamu, yang akan merubah suasananya itu menjadi lebih baik. Ya mudah-mudahan kekuatan cinta kalian tetap positif ya sahabat kebahagiaan. Siapapun diri dia, jika dia adalah hal yang terbaik buat kamu, syukuri dan lanjutkan saja. Tapi kalau misalkan ini adalah pembacaannya, kamu udah kenal dia kayak negatifnya itu kayak apa, ya kamu yang ambil keputusan. Karena Kevin gak akan pernah ambil keputusan apapun untuk sahabat kebahagiaan ya. Biar kalian bijaksana, karena ini bacaan general. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Ten of Fire. Udah fiktif sahabat kebahagiaan, kamu sama diri dia itu udah nantinya akan ngalami sebuah perubahan emosional yang tadinya dia kayak gini menjadi yang lebih baik lagi. Karena dia tuh masih ketergantungan sama kamu. Ten of Fire itu memiliki makna tentang bantuan atau memiliki makna tentang ketergantungan. Dan dia memang ketergantungan sama kamu. Kalau dia ketergantungan sama kamu, ya udah, kamu ini yang bisa mengendalikan dia. Ini adalah energinya antara hubungan kamu bersama dia. Cukup positif sih, dan mudah-mudahan selalu positif ya bacaannya Kevin ya. Tapi Kevin ngikutin aja energi semesta, mau positif mau negatif Kevin bacakan saja, dan tidak akan mengada-ngada energi yang ada di dalam kartu tarotnya ya. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ya sahabat kebahagiaan. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama ada Libra, lalu di sini ada Pisces, ada Virgo, ada Aries, ada Taurus yang nggak pernah lompat, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Cancer, ada Leo, dan yang terakhir di sini adalah Sagittarius. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf V untuk Vera, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf P untuk Pongtanin, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf T untuk Tango, ada huruf M untuk Mama, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf D untuk Delta, ada huruf W untuk Woman, dan yang terakhir ada huruf E untuk Eropa. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email di emailnya Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.